Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya akan berbagi lagi dengan teman-teman resep terbaru dari saya, yaitu membuat chicken lencon milk atau daging kalengan ala Dapur Yuli. Nah, ini rumahan banget tapi rasanya enak banget. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya. Nah, pertama-tama kita akan siapkan dulu bahannya. Nah, di sini saya sudah siapkan 1 kg dada ayam. Saya pakai dada ayam, kalau kalian mau pakai paha ayam juga boleh. Saya juga sediakan 140 ml putih telur, 2 sendok makan kecap asin nanti akan kita pakai, 2 sendok teh angkat yang sudah saya rendam dengan air. Lalu di sini ada bawang bombay, 1,5 buah bawang bombay dipotong-potong, nanti akan kita giling bersama juga dengan 10 siung bawang putih. Nah, di sini juga ada bumbu-bumbuan, di sini ada kaldu ayam 1 sendok makan, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan garam, 2 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok makan merica. Nanti kita akan juga perlu 10 sendok makan tepung tapioka dan juga 2 sendok makan kecap asin. Nah, kalau kalian punya blender yang cukup besar, kalian boleh campur semua tadi dengan daging dan di blender bersama sampai menyatu, jadi lebih halus dan juga lebih rata. Tapi karena blender aku kecil banget, jadi aku blender dulu si ayamnya, lalu aku tambah-tambahin bumbunya kayak gini ya. Jadi kalian sesuaikan aja dengan yang kalian punya di rumah. Nah, ini untuk bumbunya, bawang-bawangan, ini aku blender sendiri dengan sedikit putih telurnya kayak gini. Lalu aku giling sampai benar-benar halus, baru aku campur ke adonannya ya. Nah, setelah aku blender semua, jadinya seperti ini nih teman-teman perbawangannya. Tinggal aku masukkan saja di adonan, berikut juga dengan bahan-bahan yang lain. Nah, seperti ini aku tuangin aja bumbu-bumbunya. Aku juga akan kasih sedikit minyak goreng supaya si lencon milk ini lebih empuk gitu ya. Aku akan kasih sekitar 10 sendok makan minyak goreng atau sekitar 100 ml gitu ya. Nah, minyak goreng yang aku pakai kali ini aku pakai minyak kelapa ya teman-teman, supaya lebih sehat juga. Buat kalian yang nggak punya boleh pakai minyak goreng biasa. Nah, untuk bumbu yang lain aku langsung tambahin di baskom yang sudah berisi dengan ayam yang udah digiling. Itu kecap asin, kecap ikan. Lalu aku campur lagi, plus aku akan tambahkan tapiokanya di sini dan aku aduk-aduk sampai merata. Nah, teman-teman, setelah merata semua dengan bumbu-bumbunya yang tadi, aku langsung kasih tepung tapiokanya. Di sini aku pakai tapioka dan aku akan kasih sekitar 10 sampai 12 sendok makan, tergantung dengan nanti adonannya itu udah jadi lembut sesuai enggak dengan yang aku mau gitu ya. Tapi biasanya 10 sendok makan itu sudah cukup ya, teman-teman. Nah, teman-teman, hampir saja aku lupa, aku akan tambahkan sedikit minyak wijen atau 1 sendok makan kira-kira, karena aku suka banget kalau bikin-bikin kayak gini kasih minyak wijen. Buat kalian yang tidak suka minyak wijen boleh di skip aja ya. Nah, ini kita aduk-aduk lagi sampai dia merata banget, baru kita kasih tepung tapiokanya. Tepung tapioka tadi yang saya ngomong sekitar 10 sampai 12 sendok makan ya. Nah, setelah 10 sendok makan tapioka masuk ke dalam adonan ini, kita akan aduk adonan ini sampai benar-benar merata. Jangan sampai ada yang tidak merata ya teman-teman, karena akan pengaruh ke rasanya. Nanti ada bagian yang asin, ada yang bagian yang enggak gitu. Nah, kita ratain aja seperti ini. Nah, kayak gini nih sebenarnya paling enak tuh pakai blender yang cukup besar. Jadi bisa bikin dalam jumlah yang banyak 1 kilo gini ya teman-teman. Karena blender aku tuh kecil, cuman bisa sekali buat 250 gram ya sudahlah ya. Jadi aku harus memisahkan semua bahannya seperti ini. Nah, setelah kita aduk jadi satu seperti ini, kita juga nanti akan siapkan bahan atau wadah untuk meletakkan adonan ini dan kita kukus. Nah, karena ini jumlahnya cukup besar, jadi aku siapkan 2 wadah ya teman-teman. Wadah beling kayak gini, aku olesin dengan minyak goreng secukupnya aja. Lalu aku tuang adonan ini menjadi 2 bagian ya, karena aku punya wadah beling itu ukurannya memang gak ada yang sama ya. Jadi kalian sesuaikan aja dengan apa yang kalian punya di rumah. Kalau kalian gak punya yang beling, kalian boleh pakai juga kayak loyang kue atau sejenisnya, atau piring, mangkok juga boleh, terserah kalian aja ya. Nah, setelah itu kita akan ratakan seperti ini. Aku nggak mau bikin terlalu tebal karena nanti kukusnya agak lama ya. Jadi aku bikin jadi 2 bagian. Pokoknya bener-bener bentuknya itu kayak lencon milk yang dijual itu loh ya.
Nah, ini aku tutup dengan plastic wrap, lalu aku tusuk-tusuk dengan tusuk gigi supaya dia masih ada udara yang keluar dari kukusannya nanti, karena kalau nggak ada udara yang keluar nanti dia bisa kayak gelembung gitu loh. Nah, aku tusuk-tusuk secukupnya aja, lalu aku akan kukus selama lebih kurang 40 menit ya teman-teman. Nah, tentu saja sebelumnya kalian harus siapkan kukusannya dulu, didihkan airnya, lalu kalian bisa langsung taruh loyang yang sudah berisi adonan tadi. Nah, ini jadinya setelah sekitar 45 menit ya teman-teman. Ini masih panas banget, kita akan tunggu sampai dia dingin ya. Nah teman-teman, ini udah jadi tuh, udah jadi 2 kayak gini untuk 1 kilo ayam, 1 kilo dada ayam, cakep banget. Ini akan saya buka, kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa gitu. Nah, ini saya share dulu nih pinggirnya biar benar-benar bisa copot. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Tuh, udah jadi, walaupun nggak terlalu sempurna, tapi ini bentuknya udah cakep banget. Kita tinggal potong aja, lalu kita akan coba. Tuh teman-teman, rasanya warnanya udah sama kayak lencon yang kita beli-beli di pasaran gitu. Dan empuknya itu juga pas, bener-bener kayak maling, kayak lencon milk yang biasa kita beli. Nah, kalian bisa ganti dagingnya itu dengan daging ayam, daging sapi, atau dengan daging babi kalau kalian makan daging babi. Pasti rasanya juga enak banget ya. Nah teman-teman, jadinya kayak gini nih, udah cakep sekali. Nah, kalian boleh coba di rumah. Ini lencon ayam ya ala dapur Yuli, kalian bisa coba. Buat kalian yang gak suka minyak wijen boleh di skip aja. Kalau aku suka banget, jadi aku selalu nambahin kecap wijen di setiap adonan kalau aku bikin nugget gitu ya. Buat kalian yang gak suka boleh skip. Nah, karena ini bikinnya itu banyak banget, jadi kalian juga bisa simpan di freezer atau di kulkas. Bisa jadi sangu anak-anak atau bekal anak-anak. Juga bisa jadi menu sarapan yang cepat dan praktis ya. Dan ini juga enak banget dijadikan sup kentang wortel gitu loh teman-teman. Sampai di sini dulu resep dari aku hari ini. Ini dia lencon milk sederhana ala dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga bisa jadi inspirasi. Dadah.